halaman 249. Adab yang kelima. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Adab yang kelima, adab Jumat. Sebenarnya bahwa jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu, karena yang demikian itu sangat makruh, paraklon haram artinya, sangat makruh. Dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkah bahu orang yaitu haram hukumnya. Kita masuk ke masjid bahu orang lintangi, hukumnya menurut kebanyakan ulama haram, tapi Imam Ghazali sangat makruh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takhaffa liqabal nasi yawmal jumu'ati ittakhadha jisran ila jahannam. Artinya barang siapa melangkah bahu manusia pada hari Jumat, niscaya ia menjadikan akan dia titian kepada neraka jahannam. Berarti haram banget. Lalu di muka uang diisi di muara lawang ya Allah. Uang dudukan di muka uang 2-3 baris uang. Mau kalau mau ada paksa. Itu kalau haram lagi nih ranjeh bawa aja. Ini nang hibak di muka itu hibak kita bak aja. Nah ini dengan haram. Sab 1, 2, 3, 4 hibak jangan kosong. Nah kita lalu masuk ke muka bak aja apa jangan sih kita. Itu ada haram. Nang haram. Itu nang haram enggak? Nang ada haram nih di muka buang. Itu kan mahar lawang. Nah itu ada haram lanjut apa aja. Dan tiada makruh bagi imam jika tiada sampai ya kepada mihrab itu, melainkan dengan melangkah bahu manusia itu. Imam boleh apa? Sasak pulangnya. Nah imam ini datang pas imbah orang bang, tidak orangnya. Pas imbah orang bang datang, atau imbah orang bang itu langsung naik kami imbah, kan? Sudah menyunat, adalah langsung kami imbah. Ini menyunat di rumah. Makanya masih gitu ada dihige lawang, dihige bayi maman tuh. Itu kalau lawan imam, sebenarnya lingkang di orang. Dan demikian lagi tiada makruh bagi makmum melangkah bahu manusia itu jika ada pada saf yang di hadapan itu lapang kosong ada. Dan tiada ada orang yang menutup akan dia. Ada dia memasuki saf juga. Boleh jemaah masuk. Asal kuang di muka. Sekira-kira satu saf ke hadapan atau 2 saf. Tetapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai kepadanya,
dan tiada melangkah akan manusia, maka yang aula kepadanya itu jangan melangkah akan manusia itu. Tadi kalau ada jalan lain, jalan yang lain, balai melingkangi di orang. Dan demikian lagi tiada makruh melangkah akan orang duduk di pintu masjid, padahal ada di dalam masjid itu tempat yang lapang. Kalau apa melingkang udah. Adab yang keenam, haram lalu pada hadapan orang yang sembahyang, padahal ada di hadapan orang yang sembahyang itu tiang atau diwal, dinding atau barang sebagainya, sajadah gitu. Tak kurang-kurang sendiri sajadah sembahyang, kita lalu di depannya, nah itu dilarang ya. Haram hukumnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqifa ahadukum arba'ina sana khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Artinya sesungguhnya bahwa berdiri seorang tamu 40 tahun terlebih baik baginya daripada bahwa lalu ia di hadapan orang yang sembahyang. Jadi kenal banget bisanya kelanjaan loh. Nah, baik bagaimana 40 tahun berdiri daripada lalu di hadapan orang sembahyang. Cuma syaratnya orang sembahyang tuh ada tanda. Kalau nyakal di masjid misalnya tengah lapang, pasangnya tongkat ajaknya di depan atau di garisnya bahwa ini orang sembahyang. Atau dia bikinnya apa kan di muka lo. Nah saya itu dirinya kan dia apa-apa lalu tadi dia tanda-tanda itu kan dia kalau di masjid dah ada dia sajadah panjang itu sambilnya sembahyang lalu ya kalau bapak. Tapi bila udah ada tanda, nah jangan ada lagi. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada lalu di situ. Jadi kenal banget dosanya tuh. Tetapi jika tiada suatu di hadapan orang yang sembahyang itu, maka yaitu makruh. Ya. Lalu pada hadapan itu, dan sunat bagi seorang yang sembahyang itu bahwa duduk ia dekat kepada tiang atau diwal dinding di masjid itu. Hukumnya sunat. Parak itu jangan dilalui orang lah. Sekira-kira antaranya dan antara kakinya itu 3 hasta atau kurang, jangan lebih. Boleh sampai 5, apalagi 10 boleh aja lalu itu. Ini 3 hasta batas. Maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu, maka sunat ditaruhnya pada hadapan itu suatu yang menegahkan akan orang yang lalu di hadapannya itu. Apakah? Wah ini nyaman aja tas yang di bawah loh, hendaknya depan. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka dihamparkan tempat sembahyang atau kain sajadah ke paling akhir ya. Dan jikalau lemah daripada yang demikian itu, maka engkau guris khat atau gurisan pada hadapanmu. Kalau di pasir di samping kalau di guris. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasatir ahadukum bis sholati walau bisahmin. Artinya hendaklah kamu menggunakan dinding pada ketika kamu sembahyang
dengan sesuatu jika dengan panah sekalipun. Nang rancak kalangger kita di rumah ini kita sunat berdua berdinding. Jadi kalau rumah lo 3 hektar pada dinding kita sendiri, jangan kayak ini dinding nah sembiang di situ. Nah kalau di kepala dinding sutra namanya. Jadi dinding antara kita lawan sembiang itu 3 hektar, kurang boleh jangan lebih, untuk mendapat pahala sutra atau pahala dinding. Nah ini biasanya di tengah rumah yang penengahan. Nah jadi para kakan sajadah ke dinding berdetik, nah dapat pahala sutra, pahala dinding. Bila sembiang di penengahan rumah kada dapat apa-apa, ayo kanakan lalu sudah kalau bah di depan. Nah jadi jar Nabi, hendaklah kamu menggunakan dinding pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu jika dengan panah sekalipun. Ajak apa ini di muka ya, menandakan kita sembahyang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ustuanatu wal haitu wal khattu wal musalla wal mafrusu haddun lil musalli paman jitaza bihi bayam bagi ayat pahu. Artinya tiang dan dinding dan khat garisan dan kain sajadah atau tikar tempat sembahyang yang terhampar itu semuanya had, bekas had, bagi orang yang sembahyang. Maka barang siapa melalui dengan dia lalu dibekas dengan, maka seyogianya bagi orang yang itu bahwa menolakkan dia. Jadi waktu kita sembahyang urak sajadah misalnya, lalu orang beda kan tani, nah kandang rendangan sekali bebulik ulang kandang ulang. Nah kalau dia di selain dia sudah 3 kali, nang 4 tangkar berarti iblis. Ada manusia nih gua ini 3 kali orang mandang nggak lalu itu. Berarti orang itu iblis. Adab yang ke-7, sunat bahwa menuntut akan shaf yang pertama karena fadilahnya itu amat besar. Jadi sembahyang itu jangan kebuncuk. Shaf pertama cari Allah nilainya kosong, nah shaf kedua nilainya hibak, nah birit ibu dulu kebuncuk kita nyaman dingin. Nah lo kan dapat pahala shaf katanya. Nang rancak bibinian ini shaf di tengah apa kosong, buncung aja di isinya. Rajin nah, tahu di sini ada uang. Kami ditara sehibak, mulai muka sampai ke belakang, tengah uang mulai muka, tenang akunnya di tangan apa? Jadi ada yang belakang, nyapa jangan jadi imam di tangan teman, lagian jadi imamnya. Ada yang akunnya ya. Nah, jadi di tangan jangan dibuangkan begini. Jadi kita cari shaf yang pertama dulu sih, fadilahnya luar biasa. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala wa ghatasala wa bakara wa takara wa dana minal imam wassama kana lahu dzalik kafaratun lima bainal jum'alaini wa ziyadatan salasati aqsamin.
Artinya barang siapa membasuh kainnya, menapas artinya, dan mandi hari Jumat, dan pergi ia berpagi-pagi ke masjid, dan dekat ia daripada imam, dan mendengarnya akan khutbah Jumat, niscaya adalah baginya demikian itu kafarat, yakni menghapuskan bagi dosa yang antara Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua, dan lebih lagi 3 hari 10 hari Jumat nenek tulak bisa konsumsung tulak parak mimbar duduk. Jadi jangan rapi benar makanya semua mudah. Biasa aja santai lah. Nah, lakukan khutbah semua. Nah, semuanya itu menjadi penebus dosa-dosa kita semingguan. Tambah itu gini. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna la raqadu raqdil ibil fi talabihin al-azan wa saful awalu wal wudu ilal jumu'ah. Artinya 3 perkara jikalau mengetahui oleh manusia barang yang di dalamnya daripada beberapa pahalanya itu, niscaya melarikan dan mengejar mereka itu akan untanya dengan lari yang pentas melaju gitu, pada menuntut ia akan dia. Jadi Nabi seandainya manusia tahu berkaan 3 masalah ini, 3 perkara ini, niscaya orang berlomba-lomba mendapatkannya. Pertama, pahala orang yang azan, tukang bang, gana pahala menghiaui orang. Dan kedua, pahala orang yang sembahyang pada shaf yang pertama. Dan ketiga, pahala orang yang berpagi-pagi ke masjid karena sembahyang Jumat. 3 macam ini karena pahalanya. Adab yang ke-8, apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar, artinya imam datang langsung ke mimbar dan duduk ia, maka haram bagi orang yang hadir di dalam masjid itu mengerjakan sembahyang. Kita udah di masjid, datang imam naik ke mimbar sembahyang, kita itu haram. Lawan nggak desa lain, hanya datang lain, kita hanya datang lain. Ini kita udah di masjid lawas. Nah, datang imam naik ke mimbar sembahyang kita, nah itu haram hukumnya. Tapi syaratnya kita udah di masjid. Dan lagi tiada sah sembahyang itu. Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid, maka sunat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, yaitu yang terlebih aula, atau disertakan dengan 2 rakaat sembahyang sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumat qabliyah, atau 2 rakaat qadha subuh. Subuh ada sembahyang mangkabeh di masjid, salajur sembahyang tahiyatul masjid. Tetapi wajib disimpankan atau diringkas sembahyang 2 rakaat ini atas yang sekurang-kurang yang memadai dengan dia. Maksudnya mengerjakan yang wajib-wajib saja di dalam sembahyang itu. Takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, ya ada wajibnya aja. Dan makruh bagi orang yang hadir pada ketika itu berkata-kata. Imam udah naik bukan diren dibunjuk. Nah,
melainkan masgul dengan menjawab azan, sibuk menjawab azan, maka yaitu sunat. Dan kata Al-Imam Al-Faqih rahimahullah ta'ala di dalam syarah Bidayatul Hidayah, ya nukil daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam Haramain, haram pada ketika itu berkata-kata atas orang yang 40 yang sah dengan mereka itu Jumat. Bila pas orangnya di masjid itu 40, haram berpandir waktu itu, mulai bang sampai tuntung sembayangan. Tapi bilanya lebih pada 40 kali 4 makrohnya. Gimana 40 ini mengalih di jari syarat-syaratnya, banyak syaratnya itu. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala yaitu makruh juga. Dan sunat mendengarkan akan khatib membaca khutbah, ya ini jangan bimbang kepada lainnya, jangan mikirkan yang lain, melainkan jikalau ada yang jauh tiada mendengarkan khutbah, maka ketika itu sunat ia masgul dengan membaca Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ke-9, apabila selesai daripada sembahyang Jumat, maka sunat ia membaca suratul Fatihah 7 kali dan qul huwallahu ahad 7 kali dan qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada ia berkata-kata. Jadi nggak salam, langsung imam memimpin Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Al-Fatihah qul huwallahu falaq. Jangan ilah hadits Nabi situ, kita kalau beda Nabi situ amaliyah untuk kita. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah langsung aja nih. Kebanyakan orang baca ila hadratin nabil mustafa, kita membacakan nabi ini tuh bukan untuk sunat di imbah sembahyang aja. Itu balik kali ini imam mengeluarkan belum berpandir baca Fatihah wallah balak binas 7 kali. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad ruwiya an ba'di salaf anna man fa'alahu qusima minal jumu'ati ilal jumu'ati wa kana hirzan lahu minasyaitan. Halinya maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu bahwasanya barang siapa mengerjakan yang demikian itu, nama baca Fatihah deh, niscaya ia dipeliharakan daripada segala kejahatan dan daripada mara bahaya daripada Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua, dan adalah memeliharakan ya baginya daripada syaitan. Syaitan malah lagi meneliti. Dan sunat pula membaca kemudian daripada sembahyang Jumat itu dijadikan doa biasanya. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Doa supaya murah rezeki, tak bayar hutang ini. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Kita jemaah makmum kita baca ini
si imam membaca berubah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya walud aghnina bihalalika an haramika wal fadlika amman siwak. Imam boleh itu. Kalau kita nenek, jadi imam membaca kita membaca juga. 3 kali ya. Ambil hutang itu gimana dia melakukan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang nukil daripada ulama yang dahulu-dahulu, man dawama ala hadzal du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa mengakalkan atas membaca doa ini, niscaya mengkayakan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada makhluknya, dan memberi rezeki ia akan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kiranya dengan tiada diusahainya. Menurut Imam Ghazali, bila kita amalkan itu, bila dia amalkan hari-hari loh ya, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dengan tidak disangka-sangka. Di sini dikira-kira nangkat diwayah kan daripadanya. Cuma mudah mah hari-hari membaca sembahyang maksudnya 11 kali, maksudnya 11 kali misalnya. Jangan sekali seminggu aja. Ini sekali seminggu kan kalau panen kita baca lagi ya kan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wallimuka kalimatin law kana alaika mislu jabali khudin dainan addahu Allahu anka Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Artinya, hendakkah aku ajarkan akan engkau beberapa kalimat yang engkau baca, jikalau ada atasmu hutang seperti bukit Uhud sekalipun, niscaya membayar Allah Ta'ala akan hutangmu itu dengan berkah membaca kalimat doa ini. Doa itu daripadamu, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini bacaannya, walaupun bertimbun hutang, insya Allah dibayar akan oleh Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Demikianlah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan menyebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Minhaj akan hadis ini, ia nukil daripada Syekh Abi Thalib Al-Makki rahimahullahu ta'ala yang mengarang kitab Quwwatul Qulub. Demikian lagi yang nukil daripada Al-Allamah Ibnu Abi Saifi rahimahullahu ta'ala, man qala hadha du'a yaumal jumu'ati 70 marrah lam tamdi alaihi jumazani hatta yastawaniya. Artinya, barang siapa membaca doa ini pada hari Jumat 70 kali, niscaya tiada lalu atasnya 2 Jumat hingga jadi kaya ya. Doanya tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Doanya 70 kali hari Jumat. Ada sawat 2 Jumat sugih. Nah, saya yakin aja makanya dulu lah. Kalau dia yakin udah kawan. Demikianlah menyebutkan akan segala riwayat ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Bidayatul Hidayah.
Nah, kemudian dan sunat engkau sembahyangkan kemudian daripada sembahyang fardu Jumat. Inilah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma qulubana washrah sudurana wa qulubana waqsib qulubana wa nuqi abwaabika wa farashana ya rahman alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.